Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini diawali dengan aktivitas aku saat ke Mr. DIY. Aku sengaja kesini karena memang ada beberapa yang ingin aku cari. Salah satunya adalah toples untuk di dapur. Jadi dulu aku pernah beli toples dengan warna dan bentuk yang sama di Mr. DIY sebanyak 3 piece. Cuma salah satunya pecah oleh aku dan ini baru sempat aku mau ganti sekarang. Nah, pecahnya itu udah lama ya, sekitar 1 tahunan yang lalu. Cuman karena aku masih punya stok toples, jadinya aku nggak beli. Tapi karena kemarin aku sempat menata ulang dapur dan videonya juga udah tayang. Jadi untuk yang belum menonton videonya, langsung aja ya klik kartu yang ada di atas atau juga bisa klik link yang ada di description box. Nah, di situ aku ngerasa memang aku butuh beli lagi 1 toples ya supaya nanti penataan dapur aku itu lebih bagus. Oke, sebelum aku ngambil toplesnya, karena udah tahu ya toples yang bakal diambil, bentuk dan warnanya. Ini aku mau cari sisir rambut terlebih dahulu. Karena entah kenapa sisir di rumah itu pada suka ngilang-ngilangan gitu ya. Pas giliran ketemu itu sisirnya yang giginya udah patah atau juga udah pada pelot semua ya. Nah, ini aku lagi bingung pilih sisirnya karena khawatir ini kan nggak bisa dicoba gitu ya, tajam atau enggaknya. Jadi aku ambil akhirnya 2 macam sisir aja yang giginya sangat jarang, yang berwarna pink itu sama yang sedang. Nah, tadi itu aku lagi pilih-pilih kalung sama gelang buat adik Gina. Aku ambil yang ini ya, 1 set gitu. Ya supaya adik Ginanya itu mau pakai perhiasan ya, walaupun cuman plastik. Karena adik Gina itu orangnya risihan gitu ya kalau dipakein gelang sama kalung. Nah, itu ya biar ya terbiasa aja ya makainya. Cuman pakai gelang dan kalungnya kalau di hari-hari di luar sekolah ya. Kalau sekolah kan nggak boleh. Nah, ini aku cuci mata sebentar ngelihat gelas-gelas dari bahan plastik ini ya, cantik-cantik. Apalagi tadi ada warna pink. Karena memang di rumah itu pakai cangkirnya itu cangkir plastik ya, supaya nggak mudah pecah. Walaupun anak-anak udah pada agak besar, tapi ya yang namanya cangkir itu selalu dipakai ya hampir setiap menit gitu. Jadi kami terbiasa memakai cangkir yang bahannya nggak bahan beling gitu. Nah, ini juga aku ngeliat cangkir bahan beling, bagus banget ya, cantik buat ngonten gitu. Cuma aku nggak ambil ya, cuman cuci mata aja. Nah, karena kebetulan di sebelah rak toples plastik ini itu ada beberapa koleksi untuk bros. Jadi ini aku cuci mata dan ternyata aku itu langsung ngambil aja ya pin buat jilbab di bagian leher sama ada lagi bros ya buat di dada gitu pakainya. Aku coba dulu beli di sini ya. Kalau misalnya enak jarumnya, kemudian juga awet, mungkin next bakal beli lagi. Karena kalau nyari bros itu susahnya cari yang jarumnya itu nggak tumpul ya, atau nggak terlalu kebesaran sehingga merusak baju dan jilbab. Terus kadang juga ada yang gampang lepas ya untuk jarumnya. Nah, jadi ini untuk yang bagian buat di dagu aku ambil 1 set itu ada isi 2 ya. Nah, ini dia toples yang aku cari tadi ya. Jadi di rumah udah ada 2, satunya pecah diganti dengan yang ini. Nah, itu aku beli parutan keju juga. Karena di rumah itu adanya parutan yang ukurannya besar banget ya. Jadi aku ambil yang ukuran kecil supaya lebih praktis saat menggunakan. Nah, karena video waktu belanja ini nggak sepenuhnya aku ambil, jadi ini kegiatannya aku lanjutin pas udah nyampe rumah. Salah satu yang aku beli di Mr. DIY tadi ini dia, yaitu kepala keran penyaringnya ya. Jadi ini aku tetap ambil yang pink. Karena penyaring air keran ini yang lama, ini udah sedikit agak rusak. Rusaknya itu karena ada beberapa bagian partnya yang hilang. Karena Pak suami itu kan suka dilepas gitu ya untuk bagian kepala kerannya ini, katanya biar airnya deres.
Mungkin pas waktu pasang lagi, itu ada beberapa bagian penyaring dalamnya yang nggak ikut kepasang, jadinya mungkin masuk ke dalam kotak sampah gitu ya. Makanya pas dipakai itu airnya nggak rata ya keluarnya, terus juga kadang kecil gitu. Tadi pas aku udah ganti kepala penyaringnya dengan yang baru, alhamdulillah airnya bagus banget ya keluarnya. Airnya mengalir deras, terus juga rata ya air yang keluarnya. Jadi nggak ada yang sebagian keluar, di lubang-lubangnya itu sebagian enggak. Oke, ini lanjut. Aku keluarin dulu garam lama yang ada di dalam toples ini, karena toplesnya mau aku cuci dulu. Tadi juga aku udah nyuci toples yang aku beli di Mister DIY tadi. Nah, sambil nunggu toples-toplesnya ini kering, aku lanjutin untuk mengganti bunga yang ada di pojokan kompor ini. Karena ini bunganya udah kotor banget ya. Kemudian juga biar suasana dapurnya itu sedikit lebih fresh ya. Jadi aku mau ganti bunganya, sementara bunga yang lama ini mau aku cuci dulu. Nah, jangan ditanya aku beli bunga ini di mana, karena aku udah pernah cerita ya kalau aku itu dulu jualan semua kebutuhan home decor ya, terutama yang paling banyak itu adalah dekorasi tanaman artifisial. Jadi ini aku tinggal ngambil-ngambil aja di toko. Kadang pengen jualan lagi, cuman karena waktu yang terbatas, pulang kerja kadang udah sore, udah capek, terus belum lagi karena udah nyebur di dunia perkontenan, kayaknya nggak ada waktu ya buat jualan. Jadi untuk yang mau misalnya beli bunga artifisial itu bisa langsung aja ke rumah ya. Nah, alhamdulillah selesai juga ngerangkainya, gampang banget karena tinggal ditusuk-tusuk aja di bagian styrofoam yang ada di potnya ini. Nah, ini aku mau langsung taruh di tempatnya. Oke, lanjut ke pokok permasalahan utamanya. Ini dia, aku mau ganti toples kopi ini ke toples yang baru tadi. Jadi ini toples yang barunya udah aku keringin langsung ya menggunakan tisu tadi. Jadi langsung aku pindahin aja kopinya. Ketiga toples yang bertutup pink ini mau aku isi dengan kopi, gula pasir, sama teh. Jadi nanti Pak suami kalau misalnya mau bikin kopi sendiri itu nggak mengganggu toples yang lain ya, karena udah khusus untuk bikin minuman. Biasanya kan toples gula pasir untuk aku masak sama untuk bikin minuman kayak kopi atau teh itu cuman satu toples ya. Jadi khawatirnya nanti kalau misalnya kita lupa ganti sendok bekas nyendokin garam atau bekas nyendokin sambal itu gulanya bisa kena juga ya. Makanya ini aku pisah aja antara gula untuk bikin minuman dengan gula untuk masak. Ini sekalian aku refill karena tadi kopi yang ada di toples ini itu tinggal sedikit. Nah, Pak suami lebih suka dengan kopi hitam seperti ini ya dibandingkan dengan kopi susu yang sasetan. Oke, lanjut. Nah, ini di toples yang satunya aku udah mulai masukin untuk teh celup. Biasanya teh celup ini aku masukin juga ke dalam toples kaca yang seragam dengan toples kopi tadi ya. Cuma karena kan tutupnya itu bukan berwarna pink, jadi aku nyimpen toplesnya itu di dalam kitchen set bagian atas. Nah, sebetulnya kedua toples yang lama ini tadi itu ada stiker labelnya ya. Jadi tulisannya adalah garam halus sama gula pasir. Cuman aku copotin karena aku mau ganti. Kebetulan aku masih punya stok stiker yang lama ya. Jadi aku pesen stiker ini udah lama banget. Dan di pemesanan itu langsung dapat 2 piece ya, ukuran kecil sama ukuran besar. Jadi kalau stikernya ini udah kita pakai salah satunya yang ukuran besar atau ukuran kecil, kita masih punya stok satunya lagi. Oke, ini aku mulai labelin dengan label tea, kemudian sugar sama coffee. Jadi khusus untuk yang minuman ini aku kasih bahasa Inggris gitu ya. Tapi nanti untuk gula pasir yang buat masak sama untuk garam yang buat masak itu pakai bahasa Indonesia semua.
Karena dulu itu waktu pesan stiker memang aku pisahin gitu ya, ada yang sugar, ada yang gula pasir, supaya bisa jadi pembeda gitu, mana yang buat minuman, mana yang buat masak. Nah, alhamdulillah udah selesai pasang stikernya, jadi aku mau taruh semuanya di pojokan sana, ketiga toplesnya. Lebih cantik kan, karena seragam gitu ya tiga-tiganya, mudah-mudahan nggak pecah-pecah lagi. Lanjut, ini aku mau menata pertoplesan untuk bumbu dapur. Nah, jadi 4 toples ini itu sebelumnya aku isi dengan ketumbar butiran, kemudian merica butiran, dan ada lagi satunya itu aku isi dengan maizena ya, sama kaldu ayam. Tapi ini aku mau ganti, jadi aku copotin juga label stikernya. Karena isinya mau aku ganti dengan gula pasir, kemudian garam halus, garam kasar, dan satunya tetap kaldu ayam. Sebelumnya ini aku mau lap-lap dulu ya pojokan di sini, karena di sini itu memang rentan kotor ya, berminyak gitu, karena kan deket sama kompor. Jadi kalau kita masak itu biasanya minyaknya nyiprat-nyiprat ke area pojokan ini. Oke, ini aku ngebersihinnya langsung ke area dinding biar sekalian bersih juga. Dan lanjut ini aku refill 4 toples tadi. Nah, toples ini udah dicuci bersih juga ya, kemudian udah dikeringin tadi, dilap dengan tisu. Dan lanjut ini aku refill dengan gula pasir, garam halus, garam kasar, sama satunya tetap untuk kaldu ayam. Karena aku itu jarang menggunakan penyedap rasa, paling aku pakai Masako atau Royco, jadi jarang banget aku tumpahin ke toples. Jadi tetap ada di sasetannya gitu, tapi aku simpen di dalam toples. Karena kan untuk kaldu kayak Masako atau Royco itu biasanya cepet mencair gitu ya. Jadi kalau misalnya sasetnya itu udah kebuka ya udah berapa hari aja itu udah mencair walaupun kita simpan di tempat yang rapat. Apalagi untuk aku yang jarang menggunakan penyedap rasa ya, aku gunakan untuk Masako dan Royco itu kalau mau bikin sup atau bikin kuah soto atau kuah Taiwan gitu. Kalau untuk sayur-sayuran kayak tumisan, sambal, dan lain-lain itu jarang make. Nah, ini aku udah isi dengan garam kasar di toples yang ketiga, karena garam kasar ini biasa digunakan buat kita ngulek, jadi nguleknya itu nggak licin ya. Oke, tahap selanjutnya pemasangan label baru. Alhamdulillah untuk label stiker ini masih lengkap ya, kalau untuk garam kasar, garam halus, sama untuk gula pasirnya. Karena dulu itu memang aku pesen labelnya itu atau stikernya itu bener-bener yang aku catat apa-apa yang kira-kira bakal aku perluin untuk toples-toples. Setelah pemasangan stiker baru kita tata ulang seperti tadi. Jadi untuk di bawah rak itu aku taruh toples-toples ini, di atasnya ditaruh dengan botol kecap sama botol persausan, dan aku tambahin dengan bunga artificial. Nah, kiranya video menata ulang dapur di part kedua ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.